بسم الله الرحمن الرحيم. أباج فاعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا، متروكه مواحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فوق 30 بأربع أتت أقسامها تمت بخير ختمت. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه ومن اهتدى بهداه إلى يوم المعاد ثاني. Ayyuhal ikhwa, senang rasanya hadir di sini di Masjid Darul Hadis dalam keadaan sehat walafiat insyaallah, di hadapan sedulur meji kita. Sedulur itu apa artinya sebenarnya? Hah? Saudara seiman. Dalam rangka untuk saling berbagi faedah insyaallah taala, memanfaatkan kesempatan pada kali ini, dan seperti yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Jarir, kita akan membahas sebuah tema yang mudah-mudahan Allah beri manfaat darinya untuk kita semua. Sebenarnya ana dari rumah udah niat nak ceramah kali ini pakai bahasa Palembang. Lah niatnya, tapi pasti susah niat bahasa Palembang. Padahal ada orang Palembang. Bahasa Palembang ya? Afwan nih Ustaz Abu Jarir. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah, tidak ada seorang pun di antara kita kecuali pasti diliputi oleh nikmat yang Allah selalu beri. Pasti, sebuah kepastian yang tidak ada keraguan sedikit pun masalah ini. Kita kalau pasti ada nikmat yang Allah beri, pasti. Siapa baik itu? Nak kita baik, tak baik, muslim, non muslim, ngaji tak ngaji, kaya miskin, sehat sakit, pasti ada nikmat Allah pada dirinya. Apakah nikmatnya bersifat zahirah, nikmat yang terang-terangan terlihat jelas nyata, atau nikmatnya bersifat batiniyah yang tidak terlihat atau tanpa disadari? Nikmat besar atau kecil, nikmat yang bersifat menyangkut banyak orang, atau nikmat yang sifatnya individu masing-masing kita, yang berbeda dengan yang lain. Maka harus kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa meliputi kita dengan nikmatnya tanpa terkecuali. Makanya para ulama itu sering menasihatkan, ujian dan cobaan yang kita sedang jalani itu belum pacak dibandingkan dengan nikmat Allah. Tak pacak dibandingkan dengan nikmat yang Allah selalu beri kepada kita. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau ujian dan cobaan yang Allah beri itu sebagai musim, laksana musim yang berganti satu dengan yang lain. Itulah ujian dan cobaan. Tapi nikmat itu bukan musim, tapi setiap saat.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Luqman ayat ke-20. Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Tidak kalian memperhatikan sesungguhnya Allah yang telah menundukkan bumi, segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, wa asbagha 'alaikum, dan Allah telah memenuhi kalian dengan nikmat-nikmatnya yang zahir atau yang batin. Allah sampaikan hal ini. Maka tidak ada kata berhenti untuk bersyukur sebenarnya. Allah berfirman di surat Nahl ayat ke-18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian ingin menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan pernah bisa menghitung nikmat-nikmat Allah. Tidak akan pernah bisa menghitung nikmat yang Allah berikan. Dan juga Allah berfirman di surat Ibrahim ayat ke-34, semakna dengan ayat sebelumnya, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah memberi semua yang kalian minta. Dan jikalau kalian ingin menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Ya. Terkait dengan individu kita, masing-masing kita yang beda-beda nikmatnya mungkin, keluarga yang berbeda-beda, masyarakat yang berbeda-beda, bahkan terkait dengan negeri kita. Negeri kita yang kita cintai bersama. Cinta enggak? Cinta dengan Indonesia? Cinta enggak ini? Hah? Harus cinta ya. Negeri yang kita cintai bersama, penuh dengan nikmat dari Allah, yang kata orang Indonesia ini seandainya menancapkan kayu, maka niscaya kayunya akan tumbuh. Saking yakinnya bahwa Indonesia ini negeri yang subur, berlimpah ruah nikmatnya. Kata orang Jawa apa? Lemah, gempah, ruah, apa itu? Roh jenawi. Hah? Nah itu dia. Gemar rimpah loh jenawi. Luar biasa nikmat yang bersifat mujtama'iyah. Banyak orang merasakan nikmat tersebut dengan nikmat yang sama. Ya. Nikmat hasil alam yang luar biasa negeri kita ini. Ya. Di Palembang ini luar biasa. Nikmat alamnya. Ikhwan rahmani wa rahimakumullah, dan kalian teman-teman di sini, ikhwan yang hadir di Darul Hadith, yang telah mondok di sini, yang rutin datang belajar di sini, itu nikmat yang luar biasa yang Allah berikan. Tadi Ustaz Abu Jarir sudah menyinggung ya, bahwa Allah yang menggerakkan kita bisa hadir ke sini, itu berarti pilihan yang Allah tentukan untuk antum semua. Sebab Allah dengan kehendaknya bisa saja membuat kita sama dengan orang-orang yang di luar sana tanpa alasan, tidak sakit, tidak ada halangan, tidak ada uzur, tidak mau hadir ke sini untuk sesuatu yang bersifat kebaikan dunia dan akhirat. Ya, luar biasa. Nikmat belajar agama itu luar biasa, nikmat yang luar biasa. Cukuplah hadis yang saya yakin antum lah hafal galau. Ya, yang muttafaq alaih, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu ايش استمر الحديث yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan seseorang kebaikan, khairan, dan khairan di sini perhatikan hadisnya, khairan datang dengan isim nakirah, khairan bukan al khairah tapi khairan.
Maksudnya apa? Kebaikan yang sangat banyak, bersifat umum dunia dan akhirat, yang akan Allah berikan kepada seseorang dengan tanda, kata Nabi, Allah akan buat dia mau tafaqquh fid din, belajar agama. Itu tandanya. Maka nikmat luar biasa. Imam Ibn Hajar Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan hadis ini, ya, terdapat mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikan dari hadis. Kalau ada orang yang enggak mau belajar, enggak mau tafaqquh dalam agama, itu pertanda Allah tidak menginginkan kebaikan untuk dirinya. Ya. Nikmat bersatunya kalian, ikhwan yang hadir di Darul Hadis ini bersama Ustaz Abdul Rahman, yang hampir setiap hari ada majelis ilmu. Allah satukan hati-hati kalian dengan ilmu, dengan faedah, dengan kalamullah, kalamur Rasul. Hati kalian bersatu di atas hal-hal ini, itu nikmat yang luar biasa. Harus disadari, nikmat yang luar biasa. Lihat di surat Ali Imran 103. Allah pertegas ini nikmat. Allah pertegas ini adalah nikmat. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah nikmat Allah yang selalu diberikan kepada kalian, yang tadinya kalian bermusuh-musuhan. Ini ayat terkait dengan kaum Khazraj dan Aus dulu, tapi Al-Quran itu diambil bukan dari asbabun nuzul, ya, tapi al-ibrah min umumil lafaz. Itu Al-Quran. Maka kalian semua yang tadinya kita langsung aplikasikan ke kita, kalian di sini, Anda yakin insyaAllah yang tidak kenal satu dengan yang lainnya, mungkin barangkali satu di antara kalian di sini tidak akrab, mungkin juga ada yang musuh-musuhan. Allah satukan hati kita. Allah pertegas, fa asbahtum fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi. Allah satukan hati-hati kalian di atas hal ini, fa asbahtum bi ni'matihi, dengan nikmatnya. Berarti ini nikmat. Berarti ini nikmat dari Allah. Karena nikmatnya kalian menjadi bersaudara. Ya. Nanti kita akan sebutkan. Untuk poin ini sangat penting sekali agar teman-teman ikhwan semua, ikhwan al-aba atau tulab yang hadir di majelis ini, agar betul-betul menjaga nikmat ini. Betul-betul menjaga nikmat ini. Ya. Karena terlalu pedih kalau nikmat ini dicabut oleh Allah tabaraka wa taala jalla sya'nuhu. Maka ini nikmat, ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Nikmat dari Allah untuk kita tak terhingga, tak terbilang. Akan tetapi, ini pembahasan kita selanjutnya. Nikmat yang Allah beri tersebut, yang sebagiannya tadi telah kita sebut, itu bisa hilang. Dan hilangnya nikmat dengan dua bentuk. Ada hissiyah, ada ma'nawiyah. Ada ainiyah, ada barakatuh. Nikmat Allah bisa hilang. Pacak sirna, pacak hilang, dan hilangnya nikmat dengan dua bentuk. Hilang betul-betul bendanya atau zatnya, nikmat tersebut Allah cabut, atau tidak hilang tapi keberkahannya, manfaat darinya Allah cabut. Ingat ini, nikmat Allah cabut dengan dua bentuk. Bisa pada bendanya nikmat tersebut, apakah harta benda, kendaraan, rumah tempat tinggal, tanah yang subur, atau hilang pada keberkahannya. Nikmatnya tetap ada tapi tidak ada keberkahan. Hilang manfaatnya, malah akan menjadi bala bagi pemiliknya.
Ini juga nikmat yang hilang. Nikmat yang hilang. Nah, disinilah pembahasan kita, ikhwan. Rahimani wa rahimakumullah. Bahwa nikmat itu bisa hilang. Hilang pada bendanya, hilang pada keberkahan serta manfaatnya. Dan ini telah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di beberapa tempat dalam Al-Qur'an dan penjelasan para ulama. Di antaranya Allah firman di surah Ibrahim ayat ke-28. Ibrahim 28. Di sana Allah tabaraka wa taala berfirman, "Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawar." Perhatikan ayat ini. Ketika Allah berfirman, "Alam tara, tidakkah engkau memperhatikan ilal ladzina baddalu, kepada orang yang menukar nikmat dari Allah menjadi kekufuran." Nikmatnya enggak hilang, bendanya. Nikmatnya enggak hilang. Bukan nikmatnya yang Allah cabut, bendanya bukan. Tapi pada kemanfaatannya, kepada ayat ini terkait dengan penjelasan tentang terutusnya Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaum Quraisy sebagai anugerah bagi mereka, untuk memberikan cahaya bagi mereka, memberikan jalan yang lurus bagi mereka, menyelamatkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Ya. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka ingkari. Nikmat tersebut masih ada pada mereka. Nabi Muhammad senantiasa berada pada mereka, tapi mereka sikapi dengan kekufuran. Ini nikmat artinya ada, tapi bukan hilang pada zatnya, tapi keberkahannya yang hilang untuk mereka, manfaatnya hilang untuk mereka. Inilah hilangnya nikmat. Ini penjelasan, ikhwan, untuk kita semua, agar kita pacak menjadikannya sebagai bahan evaluasi. Untuk anak pribadi yang pertama, untuk antum juga, semua kita. Karena kita semua, sekali lagi saya tegaskan, senantiasa diliputi oleh nikmat dari Allah. Diliputi nikmat oleh Allah Jalla wa'ala. Allah berfirman di surat An-Nahl 112. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Ini ayat menjelaskan hilangnya nikmat pada ainnya, zatnya. Kalau tadi menerangkan hilangnya nikmat pada keberkahan dan manfaat, ini ayat menjelaskan hilangnya nikmat pada zatnya. Allah firman yang artinya, dan Allah telah membuat permisalan untuk kita semua perhatikan, dengan sebuah negeri, kanat aminah mutmainnah, negeri yang tadinya aman, tentram, tenang, tak katik masalah. Ya'tiha rizquha, yang negeri itu kata Allah senantiasa Allah berikan rezeki. Ragadan min kulli makan, setiap paginya, setiap saat bahkan, di segala penjuru untuk negeri itu. Dari lautnya hasilnya luar biasa, dari pegunungannya juga menghasilkan luar biasa, pertaniannya luar biasa. Fakafarat bi'an'umillah, tapi negeri itu kufur. Fakafarat bi'an'umillah, ya, fakafarat ini fa'ilnya qaryah. Nah, di sinilah letak pendalilan para ulama di masalah usul fikih, ya, bahwa yang diinginkan adalah penduduknya, bukan negerinya. Kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Jalla wa'ala. Fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khauf, Allah timpakan untuk penduduk negeri tersebut libasal ju', kelaparan, seperti pakaian bagi mereka. Ya, Allah pakaikan mereka kelaparan. Itu kan sebuah keadaan yang sangat menghinakan, yang sangat menghinakan. Yang tadinya berlebih, melimpah ruah, sekarang kelaparan. Bahkan kelaparannya bukan lagi penderitaan, tapi sebagai pakaian
yang senantiasa melekat pada diri mereka. Wal khauf, yang tadinya tenang tentram senantiasa khawatir, takut. Bima kanu yasta'un, dari apa yang telah mereka perbuat. Nikmat yang hilang. Dan lihatlah kisah kaum Saba. Kisah kaum Saba. Mudah-mudahan nasihat-nasihat ini didengarkan oleh masyarakat Indonesia secara luas, untuk kita semua, untuk pribadi kita, keluarga kita, masyarakat kita. Karena saya terus pernah membawa tema ini di Surabaya. Dan saya tekankan, kaum Saba ini betul-betul pelajaran bagi kita. Kaum Saba itu betul-betul pelajaran bagi kita. Di surat Saba, persisnya di ayat 15 sampai 17. Surat Saba 15 sampai 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana, "Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah, jannatani 'an yaminin wa shimal, kulu min rizqi rabbikum washkuru lah, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur." Fa'aradu fa'arsalna 'alaihim sailal arim wa baddalnahum bijannatayhim jannataini dhawatay ukulin khamtin wa athli wa shay'in min sidrin qalil, dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illa al-kafur. Ini kisah kaum Saba. Kaum Saba. Dan itu asal muasal negeri Yaman. Kaum Saba, negeri Yaman. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah. Sungguh pada negeri kaum Saba, di tempat mereka terdapat tanda-tanda kuasanya Allah Jalla wa Ala. Negeri yang tadinya memiliki 2 kebun, sebelah kanan dan sebelah kiri mereka. Allah perintah, kulu mir rizqi rabbikum, makanlah kalian atas rezeki yang datang dari Rabb kalian. Washkurulah, dan bersyukurlah kepadanya. Allah perintah bersyukurlah kepadanya. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, karena kalian telah memiliki negeri yang tayyibah, yang baik, wa rabbun ghafur, dan Rabb yang maha pengampun. Luar biasa ya kelembutan Allah, luar biasa kasih sayangnya Allah, luar biasa keutamaan Allah Jalla wa Ala. Ya. Allah sebut sikap kaum Saba ketika diperintah untuk bersyukur, fa'aradu. Masyarakat Saba fa'aradu, berpaling, tidak bersyukur. Ya, dipertegas di akhir ayat pada ayat ke-17, kufurnya mereka terhadap nikmat. Maka Allah katakan, fa'arsalna 'alaihim sailal 'arim, maka kami utus air bandang besar ke negeri itu yang menghanyutkan semuanya. Wa baddalnahum, dan kami ganti untuk mereka yang tadinya kebun kiri dan kanan mereka yang betul-betul menghasilkan untuk mereka dengan pepohonan yang berbuah pahit lagi berduri dan sedikit dari sidr. Menyakitkan sekali. Yang tadinya mereka berharap hasilnya seperti sedia kala sebagaimana yang mereka nikmati, sekarang hasilnya menyakitkan mereka. Itu kan siksaan sebenarnya. Siksaan yang diberi tempo oleh Allah untuk merasakan pedihnya. Kalau langsung binasa tidak merasakan pedih itu, tapi Allah timpakan sakit siksaan dengan tempo waktu, diubah nikmat menjadi nikmah. Dzalika jazainahum bima kafaru. Inilah balasan untuk mereka atas kekufuran mereka. Dan tidaklah kami membalas kecuali karena kekufuran. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah, dari beberapa ayat yang telah kita baca jelas nikmat yang hilang itu terjadi karena ada syukur, tidak bersyukur. Tidak bersyukur. Pada ayat yang sangat jelas, saya yakin juga ikhwan sering mendengar atau menghafalnya di surah Ibrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum
Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ini ayat luar biasa sebenarnya. Kalau kita mengambil faedah dari ayat ini luar biasa. Perhatikan ayatnya. Ketika Allah mengatakan wa id ta'adzana rabbukum, ketika Rabbmu al-i'zan, menyampaikan secara luas, kalau kalian bersyukur maka kami akan menambah nikmat tersebut. Kalau bersyukur. Wala in kafartum, dan kalau kalian kufur, tidak seperti susunan kalimat sebelumnya. Ya. Kalimat syarat dan jawab syarat. Kalau kalian syukur maka begini-begini. Kalau yang ini enggak. Kalau kalian kufur, ya, kalau ikuti pola kalimat sebelumnya maka, tapi tidak dengan maka. Ya, Allah mengabarkan al-ikhbar, inna azabi lasyadid. Azabku sangatlah pedih. Itu ancaman luar biasa. Ancaman sangat luar biasa dari Allah Jalla wa'ala, menunjukkan betapa murkanya Allah bila nikmat yang Dia berikan tidak disyukuri, malah dikufuri. Ya. Ikhwan rahmani wa rahmukumullah. Ya. Makanya syukur itu salah satu sikap atau cara yang merupakan salah satu amalan saleh yang sangat agung untuk menyelamatkan diri kita dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran. Ya. Dalam bait syair ada 5 poin yang disebutkan bisa menjadi sebab tolak bala dan mengangkat musibah. Santri kalau bisa ada yang nyatat, nanti setelah majelis mengulangnya. Liman'il bala'i wa raf'il musibati qad dhahar. Bait pertama, khamsatu khutwatin fima akhbar. Tulis, santri tulis ya. Nanti di ujung majelis ada yang bisa mengulang. Khamsatu khutwatin fima akhbar. Al-luju'u ilallahil azizil ghaffar wa ikhlasu kulli ibadatika wafar wa taubatun minka ma'a mulazamatika lil istighfar wa ala kulli ni'matin bila haddin syakar wa la tansa ashaddal hadar an ta'mura bil ma'rufi wa tanha 'anil munkar. Ada yang nulis? Ada yang nulis? Enggak hanya santri dong, bapak-bapak juga mestinya. Atau tidak nulis tapi menghafal kayak Imam Sya'bi. Hah? Imam Sya'bi itu katanya enggak pernah ma katabtu as-sauda 'alal bayda katanya. Saya enggak pernah menuliskan si hitam di atas yang putih. Enggak pernah nulis tapi langsung hafal. Kayaknya di sini ikhwan-ikhwan seperti itu. Ya. Ada yang bisa mengulang? Hah? Liman'il bala'i wa raf'il musibati qad dhahara. Khamsu khutwatin fima akhbara. Al-luju'u ilallahil azizil ghaffar. Ujungnya ra semua. Ujungnya ra semua supaya mudah mengingat. Wa ikhlasu kulli ibadatika wafar. Wa taubatum minka ma'a mulazamatika lil istighfar. Wa ala kulli ni'matin bila haddin syakar. Wa la tansa ashaddal hadar an ta'mura bil ma'rufi wa tanha 'anil munkar. Untuk menolak bala dan mengangkat musibah yang telah terjadi ada 5. Sebagaimana yang telah dikabarkan. Yang pertama, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Aziz, Al-Ghaffar. Yang kedua, mengikhlaskan segala ibadah seluruhnya, wafar seluruhnya. Yang ketiga,
taubat darimu dan senantiasa beristighfar. Taubat istighfar satu rangkaian, satu poin. Yang ketiga, apa yang ketiga? Hah? Apa yang ketiga? Yang pertama, luju, kembali kepada Allah. Ya. Yang kedua, apa yang kedua? Ikhlaskan ibadah. Yang ketiga, taubat dan istighfar. Yang keempat, dan terhadap segala nikmat tanpa terkecuali disyukuri. Wa ala kulli ni'matin bila haddin syakar. Dan yang terakhir, yang kelima, ya, diawali dengan pesan wala tansa, jangan lupa agar senantiasa waspada untuk selalu amar ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ini 5. Kalau kita mencari problem bencana di negeri kita, kok bisa terus-menerus silih berganti, tak kenal henti. Kalau sepanjang tahun 2022 ini luar biasa, hampir setiap bulan. Terakhir sekarang gunung apa yang erupsi? Sebelumnya Cianjur, luar biasa musibah di negeri ini. Ini 5 hal kalau ingin mencari solusi agar nikmat tersebut tidak hilang. Salah satunya wa ala kulli ni'matin bila haddin syakar. Terhadap semua nikmat yang harusnya disyukuri. Nah, ini ikhwan rahmani wa rahimakumullah, problem yang terbesar. Poin ini sangat besar. Nikmat yang tidak disyukuri. Luar biasa. Nikmat negeri kita ini luar biasa. Nikmat yang sifatnya perkara keduniawian dan nikmat yang sifatnya keagamaan luar biasa, tapi tidak disyukuri. Ikhwan. Ya, tidak disyukuri. Ikhwan rahmani wa rahimakumullah. Ya. Permasalahan selanjutnya ini yang harus diperhatikan oleh semuanya, oleh semua antum. Bagaimana secara syariat syukur itu baru teranggap? Asyukru mu'tabar, al-mu'tabar, kesyukuran yang teranggap, yang benar, yang sah, yang diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Jangan sampai kita mengaku bersyukur tapi ternyata bukan yang diinginkan oleh syariat. Walaupun namanya Abdus Syukur misalnya, Abdus Syakur. Tahu Abdus Syakur artinya hamba yang maha bersyukur. Tapi orangnya enggak pandai bersyukur misalnya. Maka ini permasalahan yang semua kita harus memperhatikan. Saya akan jelaskan tentang rukun-rukun syukur. Ada 4. Nah, ini harus diingat oleh ikhwan galau-galaunya. Kagak anak tunjuk, jadi siap-siap deh. Yang anak tunjuk harus bisa jawab. Kalau disuruh minta ngulang, enggak bisa jawab, enggak boleh balik. Ya, siap ya? Tidak bisa jawab, tidak bisa balik. Ikhwan rahmani wa rahimakumullah. Seorang hamba akan dianggap telah bersyukur dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Jalla wa'ala sebagai betul-betul kesyukuran dengan 4 perkara pokok yang sebagian ulama mengatakan rukun syukur. Memang ada yang mengatakan 3 seperti Syekh Abdurrahman As-Sa'di 3, tapi Imam Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan 4. Ada 4. Yang pertama, jadi hancur tisunya. Jadi tidak berbentuk tisunya. Bismillah. Alhamdulillah. Al-i'tiraf. Ini yang pertama. Al-i'tiraf. Al-i'tiraf adalah pengakuan dari dalam hati kita. Itu al-i'tiraf. Bukan al-i'tirafnya sufi ya. Kalau al-i'tirafnya sufi itu yang nyanyi-nyanyi itu. Ya. Mengakui sepenuhnya bahwa tidak ada suatu kebaikan pun melainkan itu hanya atas kehendak Allah.
hanya semata atas kehendak Allah. Selain itu hanya sebatas sebab dan bukan yang menentukan. Ini keyakinan terkait dengan tauhid. Tidak boleh tidak. Semua kebaikan hanya atas kehendak Allah, murni kehendak Allah. Segala selain itu hanya sebatas sebab, bukan penentu. Itu i'tiraf. Allah berfirman di surah An-Nahl 53, "Wa ma bikum min ni'matin famin Allah." Ya. Dan apa-apa yang datang, yang ada pada diri kalian dari nikmat, melainkan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Melainkan datang dari Allah. Tidak ada yang terkecuali. Jadi jangan pernah gugur poin ini, al-i'tiraf. Jangan pernah menghilangkan hal ini. Nak sehebat apa bae, nak sepinter apa bae, nak sebagus apa bae, nak sekayo apa bae, nak sehebat apa bae, jangan pernah mengatakan oh itu karena bagus dia ngatur, oh bagus dia ceramahnya, bagus kalau dia ngomong, itu gara-gara dia bagus ngomong makanya ini, oh itu gara-gara dia bagus berdagang makanya banyak yang beli, bagus dia jelas ke. Tidak, katakan hanya atas kehendak Allah. Semua itu hanya sebatas sebab yang memang Allah Tabaraka wa Ta'ala tetapkan bahwa tidaklah sesuatu terwujud kecuali dengan adanya sebab. Wa atainahu min kulli syai'in sababa. Kami anugerahkan dia, yakni Dzulqarnain, pada segala sesuatu yang telah ada pada dirinya dengan sebab-sebab. Ada sebab. Betul, tapi bukan menentukan. Bukan yang menentukan. Dari perkara yang paling sepele, ikhwan, yakini semua hanya atas kehendak Allah. Antum kenyang, antum hadir di sini, antum sehat, antum berjumpa dengan saudara, berjumpa dengan keluarga, semua nikmat tanpa terkecuali. Antum, makanya kita keluar kamar mandi, doanya ghufranaka. Sebagai ulama menjelaskan, sebagai pengakuan, menunjukkan tawadhu'nya kita kepada Allah Jalla wa'ala. Jangan sampai tadi di dalam telah melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Jalla wa'ala, dari tempat yang di dalamnya banyak al-khaba'ith. Di yang paling sepele pun yakini itu adalah datang dari Allah. Jangan pernah melihat sebab yang menentukan. Ada santri yang paling pintar, Masya Allah, itu karena dia pintar Ustaz. Tidak, karena Allah yang menginginkan. Oh itu santri memang bagus Ustaz, hafalannya kuat, karena Allah yang menginginkan. Ya. Ini poin banyak masyarakat kita yang tidak galak. Ana pernah sempat dengar ada yang ngomong jangan pakai insya Allah. Pernah dengar? Doa usah pakai insya Allah, menunjukkan keraguan-raguan. Subhanallah. Udah isya kah? Hah? Udah isya? Mana? Masih ada pembahasan nih? Hah? Terus atau berhenti? Azan dulu. Atau? Al-i'tiraf. Al-i'tiraf. Ini yang pertama. Maka kalau ada di antara kita, Masya Allah, dengan lisannya Alhamdulillah, 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 tapi di hati dia tidak mengakui, dia tidak menyatakan dengan sepenuhnya itu hanya atas kehendak Allah, belum bersyukur. Tidak dianggap bersyukur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dianggap bersyukur oleh Allah. Ya. Ini yang pertama, al-i'tiraf. Yang kedua, asyukru bil lisan. Kesyukuran dengan lisan. Kesyukuran dengan lisan dua bentuknya. Kesyukuran dengan lisan dengan dua bentuk. Yang pertama, memuji Allah. Yang kedua, at-tahadduts bi ni'matillah, menceritakan nikmat Allah kepada yang lain.
Nabi SAW luar biasa telah mencontohkan kita dalam segala hal tanpa terkecuali, termasuk masalah ini. Kata beliau, faman wajada khairan fal Arba'in Nawawi ini. Faman wajada khairan, yang sudah hafal Arba'in siapa? Santri? Ada yang sudah hafal Arba'in? Belum? Faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan, falyahmadillah, kata Nabi, hendaklah dia memuji Allah. Puji Allah, bukan puji akalmu, bukan puji bagusnya manajemenmu, bukan puji bagusnya ceramahmu, bukan puji, enggak. Tapi pujilah Allah. Ya. Bahkan Nabi SAW kalau dapat yang tidak senang pun tetap memuji Allah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau kalau dapat yang sesuatu yang tidak menyenangkan, beliau tetap memuji Allah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Tetap memuji Allah. Itulah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini bentuk bersyukur dengan lisan yang pertama. Kata Imam Abu Bakar ibn Abi Dunya rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Asy-Syukur, idza an'ama Allahu ala abdihi ni'matan fahamidahu indaha faqad adda syukraha. Kata Imam Ibnu Abi Dunya, kalau ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat pada seorang hambanya, lalu si hamba tersebut memujinya atas nikmat tersebut, maka sungguh dia telah teranggap bersyukur, mensyukuri nikmat tersebut, memuji Allah. Kalau kita kan enggak, banyak-banyak memuji sebab. Itulah sekarang yang dibuat oleh musuh-musuh Islam. Konsep media sosial kan dibuat, yang disukai itu adalah individunya, orangnya, sebab-sebab, bukan Allah Jalla wa'ala. Itu yang di like, kata bahasa media sosial. Terbukalah pintu-pintu kerusakan lahir dan batin. Bentuk syukur secara lisan yang kedua adalah at-tahadduts, menceritakan nikmat tersebut kepada yang lain. Yang lain di sini kata para ulama bi ghairi tafakhuran, tanpa adanya bangga-banggaan terhadapnya. Maka yang diinginkan adalah mungkin keluarga yang tidak berpotensi untuk bangga-banggaan, bukan? Atau ya, kepada pihak-pihak yang telah dimaklumi untuk dia sampaikan hal tersebut. Tahadduts bi ni'matillah. Dalilnya di akhir surah Ad-Duha. Di akhir surah Ad-Duha, apa bunyinya, ikhwan? Apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau diterjemah kita akan dapatkan siarkanlah. Adapun terhadap nikmat-nikmat Rabbmu, siarkanlah. Sebenarnya ceritakanlah, lebih tepat diterjemah ceritakanlah. Ceritakan maksudnya bukan tafakhuran, bukan bangga-banggaan, bukan juga kalau kata wong kita sombong-sombongan, tapi dalam rangka membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hadir di sini atas karunia dari Allah. Itu maksudnya tahaddusan bi ni'matillah. Diceritakan memang, layak itu diceritakan. Alhamdulillah anak sekarang udah menikah. Bisa. Bagi yang baru menikah. Dan semua nikmat yang lain. Ya. Yang ketiga, rukun syukur yang ketiga, asyukru bil jawarih. Asyukru bil jawarih kadang diungkap oleh para ulama dengan takbir al-isti'anatu biha. Al-isti'anatu biha ala ta'atil mun'im. Bersyukur dengan anggota badan.
dengan amal perbuatan. Kata para ulama sebagian diungkap dengan nikmat-nikmat tersebut dijadikan untuk bisa membantu kita semakin taat kepada yang memberi. Itulah Allah Jalla wa Ala. Yasta'inu biha ala ta'atillah. Ini syukur bentuk yang ketiga, dan ini rukun syukur. Memanfaatkan semua nikmat untuk mewujudkan penghambaan kita kepada Allah Jalla wa Ala. Ingat ya, jangan mengarahkan orang lain. Semua ini kita arahkan kepada kita pribadi dulu. Dan tadi di awal saya sudah ingatkan, antum semua pasti ada nikmat. Antum semua pasti ada nikmat Allah. Maka mari kita jadikan bahan evaluasi untuk kita semua. Antum sebagai santri di sini, ya, antum sebagai mustami' di sini, kita semua elemen yang hadir di sini wajib menjadikan ini sebagai bahan evaluasi. Bagaimana nikmat-nikmat Allah tersebut, sikap kita terhadapnya. Ini poin yang ketiga. Lihatlah Allah Jalla wa Ala berfirman di surah Al-Kautsar, ayat pertama hingga ayat kedua. Ayat pertama dan ayat kedua. Di situ Allah Subhanahu wa taala firman, "Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar." Sesungguhnya kamilah yang menganugerahkan engkau wahai Muhammad al-kautsar. Al-kautsar dengan dua makna. Sebagian ahli tafsir menjelaskan al-kautsar adalah danau yang khusus bagi nabi yang telah Allah siapkan di surga. Itu al-kautsar. Al-kautsar makna yang kedua, nikmat yang berlimpah luas, yang banyak untuk nabi, dan dua-duanya benar. Dikompromikan, dua-duanya benar. Ya, Allah telah menganugerahkan engkau nikmat yang sangat banyak. Setelah ayat ini, pada ayat yang kedua Allah sebutkan perintah, fasholli li rabbik. Maka solatlah untuk Rabbmu. Ada fa sababiyah, menyebutkan ayat sebelumnya itu karena nikmat Allah yang banyaklah solatlah engkau. Beribadahlah hanya kepada Allah. Artinya nikmat-nikmat tersebut cukuplah menjadi alasan agar engkau senantiasa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wanhar, dan berkorbanlah. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan hal ini. Datang perintah salat dan berkorban setelah Allah menyebutkan nikmat yang banyak, menunjukkan bahwasanya nikmat-nikmat tersebut bisa dijadikan alasan agar kita senantiasa beribadah kepada Allah. Kalau begitu sebenarnya tidak ada alasan untuk berhenti istirahat bagi kita agar selalu menghambakan diri kepada Allah. Karena nikmat Allah selalu ada. Makanya berkeluh kesah apalagi sampai menyinggung masalah takdir itu betul-betul jauh dari karakter seorang muwahhid. Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Ya, di suatu malam Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin, istri yang sangat beliau cintai, mendapatkan Nabi salat malam sampai bengkak-bengkak kakinya. Ya, bengkak-bengkak qadamah, kedua kakinya. Mungkin tidak ada di antara kita sampai seperti itu. Kapan capek berhenti kalau kita? Ya enggak? Salat malam mungkin di sini menegakkan salat tarawih sampai subuh mungkin, atau sampai sahur mungkin. Capek mungkin pilihannya berhenti, bukan nahan diri. Nabi sampai bengkak kakinya salat malam. Maka Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah alaihi afdhalus salatu wassalam, limadza sana'ta hadza? Alaysa Allah qad ghafara laka ma taqaddama wa ma ta'akhkhar?" Bukankah Allah telah mengampuni dirimu yang lalu dia akan datang, maksum sudah. Aisyah tahu itu, tapi kok sedemikian rupa mujahadanya. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, ini terkait dengan pembahasan kita. Jawaban beliau ini adalah dalil. Ala uhibbu an akuna abdan syakura. Tidakkah aku ingin agar dianggap oleh Allah sebagai hamba yang bersyukur. Sebagai hamba yang bersyukur. Jadi yang beliau lakukan sampai sedemikian rupa itu dalam rangka membuktikan bahwa beliau adalah hamba yang bersyukur kepada Allah. Luar biasa.
Ya. Nikmat yang membuat semakin dekat dengan Allah Jalla wa Ala. Maka ini ikhwan, rukun syukur yang ketiga. Nikmat tersebut harus kita menjadikan sebab, kita usahakan untuk kita jadikan sebagai sebab agar semakin dekat kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah Jalla wa Ala. Ya. Nikmat apapun, ya, kebendaankah, persatuankah, persaudaraankah, nikmat belajarkah? Belajar ini apa lagi? Para tulab, ingat, ilmu itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Khasyah, itu tujuan ilmu. Tidak ada selain itu dari tujuan ilmu. Yang paling pentingnya khasyatullah. Raf'ul jahl an-nafsi, itu tujuan nomor sekian. Yang paling pentingnya khasyatullah. Itu tujuan belajar. Maka tidak ada manfaatnya ikhwan kalau kita belajar untuk bangga-banggaan, ya, untuk mengumpulkan bahan sebanyak-banyaknya agar dianggap begini dan begitulah, tapi untuk melahirkan rasa takut kita kepada Allah Jalla wa Ala. Kata Imam Abu Hatim Ar-Razi dalam kitab Az-Zuhud rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, asy-syukru taqwallah wal amalu bi ta'atihi. Bersyukur itulah dengan bertakwa kepada Allah dan beramal untuk ketaatan kepadanya. Apalagi kita sebagai talib, ikhwan, santri secara khusus. Kata para ulama, seorang talibul ilm, hendaknya para talibul ilm, para tullabul ilm, hendaknya pada mereka terlihat lebih dari mereka yang tidak belajar pada sulukan mujtahidan. Yang bagi likulli talibul ilm sulukan mujtahidan. Para penuntut ilmu hendaknya suluk. Suluk itu bagus perangainya, beradab, berbicara dia bagus. Ya. Jangan samakan dengan orang yang tak belajar. Ngomongnya beradab, kepada orang yang lebih tua dia sopan. Mujtahidan, terlihat juga pada dirinya mujtahid, bersungguh-sungguh dalam ibadah. Tidak mau dia ketinggalan salat sunnah, salat malam, puasa sunnah. Itu talibul ilm. Harusnya seperti itu talibul ilm. Karena mereka sedang berada di sekitar ilmu. Ilmu itu harus membuat mereka seperti itu. Kata Syekh Sulaiman Ruhaili, "Idza ilma, innal ilma idza ukhidha bi tariqin sahihin la budda minhu ay yata'athara atharin sahihin." Ilmu itu kalau diambil dengan cara yang benar pasti akan memberikan dampak yang benar. Pasti. Itu ilmu. Kalau ada yang belajar tapi perangai yang enggak bagus, enggak dekat dia dengan Allah, ya, suka menjatuhkan orang lain, ya, belajar cuma sebatas pengakuan yang semua orang bisa. Bukan itu karakter seorang talibul ilm. Baik. Ya, ini yang ketiga. Ya, nikmat sehatnya kita, nikmat kendaraan kita, perangkat kita, HP kita harus kita upayakan. Ini harus kita jadikan sebagai sebab untuk saya semakin dekat dengan Allah Jalla wa Ala. Dan negeri ini betapa banyak nikmatnya, ya, betapa banyak juga nikmat tersebut tidak dimanfaatkan untuk semakin dekat kepada Allah Jalla wa Ala. Tapi kita terlalu jauh kalau membahas ruang lingkup sebuah negeri. Untuk kita pribadi aja. Yang terakhir, yang keempat, al-izhar lil ghair syukran lillahi ta'ala. Memperlihatkan kepada orang lain, memperlihatkan kepada orang lain sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Jalla wa'ala. Memperlihatkan kepada orang lain. Memperlihatkan kepada orang lain itu bentuknya macam-macam. Dan Nabi SAW telah memberikan tuntunan hal ini. Bentuknya dengan tingkatan. Yang paling bagusnya adalah membalas
nikmat yang datang melalui orang lain dengan yang lebih baik. Yang kedua, membalas dengan nikmat yang sama, setimpal. Yang ketiga, membalas dengan mendoakan. Ini 3 bentuk. Jadi rukun yang keempat ini, ikhwan, bentuk syukur yang keempat ini adalah mengungkap rasa syukur kita kepada orang, pihak siapapun dia, yang menjadi sebab sampainya nikmat Allah kepada kita. Itu banyak. Kalau rukun yang keempat ini terlalu banyak juga kita tidak mewujudkannya, karena pihak yang terlibat dalam masalah ini terlalu banyak. Antum bisa baca Al-Quran, nikmat dari Allah, sehingga antum bisa membaca Al-Quran dengan perantara guru, ya tidak? Nah, itu berarti guru yang kita inginkan. Allah beri nikmat antum bisa hadir di dunia melalui orang tua kita. Allah beri nikmat kita dengan sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa atas hingga tersebut, dan betapa banyak pihak-pihak di sana yang terkait dengan itu menjadi sebab sampai nikmat Allah kepada kita. Ya tidak? Ya tidak? Ya tidak? Banyak sekali pihak yang terkait dengan nikmat-nikmat Allah tersebut yang sampai ke kita. Nah, harus bagi kita untuk menunjukkan rasa syukur tersebut kepadanya, kepada orang-orang tersebut. Bentuknya tadi telah kita sebutkan. Apa tadi yang pertama bentuknya? Dengan lebih baik. Itu yang paling bagusnya, dengan lebih baik. Dia ngenjuk si kok, balas juk 2. Kalau baca. Tak baca? Yang sama. Tak baca juga? Doa ke. Kalau yang doa ke, baca kalau. Ya tak? Baca kalau mendoakan. Tapi banyak di antara kita tidak mewujudkan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Imam Abu Daud dan selainnya, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak teranggap bersyukur kepada Allah yang tidak bersyukur kepada manusia. Lihat, Nabi mengatakan tidak dianggap bersyukur kepada Allah bagi yang tidak bersyukur kepada manusia. Makanya Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala menjelaskan bahwa ini termasuk rukun syukur. Sebab Nabi katakan tidak teranggap bersyukur kepada Allah bagi kita yang tidak mengungkapkan rasa syukur itu kepada manusia, yang menjadi sebab sampainya nikmat Allah kepada kita. Minimal ucapkan jazakallahu khairan, itu yang paling minim yang kita pacak galau. Ya. Makanya untuk poin ini baik, tidak ada alasan untuk melakukan pemberontakan kepada pemerintah, menjelek-jelekkan pemerintah, ya, seperti yang dilakukan oleh sebagian pihak yang dikenal dengan khawarij, dengan aksi teroris dan semisalnya. Tidak ada alasan untuk itu. Kalau bukan karena Allah tabaraka wa taala, kemudian dengan pengaturan mereka, maka mungkin tidak aman kita tinggal di Indonesia ini. Mungkin ada kata alasan sebenarnya untuk menjelek-jelekkan pemerintah. Ya, tidak ada alasan untuk itu. Seperti yang dilakukan oleh sebagian kalangan, ya, orang-orang yang suka ngebom sana ngebom sini, bukan mati di jalan Allah tapi mati di jalan Sudirman. Ya, dan dalam sebuah riwayat disebutkan inna ashqaran nasi lillahi ashqarahum linnas. Yang paling bersyukur kepada Allah itu adalah yang paling bersyukur kepada manusia. Imam Al-Khattabi dalam Aunul Ma'bud syarah Sunan Abi Daud rahimahullah mengatakan, "Annallaha subhanahu la yaqbalu syukral 'abdi ala ihsanihi ilaihi idza kana al-'abdu la yashkuru ihsanan nas ilaihi." Allah tidak menerima syukurnya seorang hamba. Allah enggak nerima lu. Allah enggak nerima lu. Antum kita mengucapkan alhamdulillah bi ni'amihi tatimmu sholihat, alhamdulillah. Semua rukun syukur yang 3 tadi kita sudah penuhi, tapi yang ini enggak kita penuhi. Misalnya, kata Imam Al-Khattabi, Allah enggak akan terima syukurnya kita selagi idza kana al-'abdu, si hamba, la yashkur, dia tidak mensyukuri kebaikan manusia terhadapnya. Ya. Luar biasa. Tetangga kita luar biasa jasanya untuk kita. Guru-guru kita, ikhwan, ya, ustaz-ustaz di sini, masya Allah, yang kalian mungkin tadinya kita nggak pandai bahasa Arab, baca bahasa Arab.
Luar biasa. Mereka adalah aset yang sangat berharga, nikmat dari Allah yang harus senantiasa disyukuri. Makanya sebagian ulama salaf itu sampai doanya mereka nih, Allahumma stur aurata syekhi anni. Doanya mereka kepada Allah, ya Allah tutuplah aib guruku dariku. Saking ingin bersyukur dan menjaga nikmat itu. Nikmat seorang guru. Enggak mau lihat aibnya syekh. Banyak bersyukur ya kawan. Ada Ustaz Abdul Rahman, ada Ustaz Abu Jarir. Banyak ya Ustaz di sini ya? Banyak ya? Ada Ustaz Abu Zaki, ada Ustaz Abu Alif. Ustaz Abu Alif Ustaz bukan? Hah? Mana Abu Alif? Ada Ustaz siapa lagi? Hah? Syarif. Mana beliau? Mana Ustaz Syarif? Itu, Masya Allah masih muda. Dan Ustaz-Ustaz yang lain, tanpa mengurangi rasa hormat anda tidak sebut namanya. Alhamdulillah, Darul Hadis ini penuh dengan pengajar, disyukuri. Yang antum bilang Abdul Syakur, mana Abdul Syakur? Hah? Abu Alif mana? Bisa juga. Apa aja kompak itu? Ustadz fikih, Ustadz dokter siapa? Yang dokter katanya Ustadz juga? Hah? Ustadz fikih. Ada bang? Binas. Syukuri ikhwan. Antum punya keluarga yang mengizinkan antum belajar, syukuri. Wong tua kalian. Dan ingat, thalabul ilm bukan alasan untuk durhaka kepada orang tua. Salah. Justru harusnya dengan thalabul ilm membuat kalian semakin berbakti kepada orang tua. Tetangga, teman, ikhwan, semua pihak-pihak yang menjadi sebab sampainya nikmat Allah kepada kita. Syukuri mereka semua. Bentuk syukurnya tadi yang telah kita jelaskan. Mana yang pacak, lakukanlah itu. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Inilah 4 rukun syukur. Sebagai cerminan, barometer untuk mengukur syukur kita kepada Allah selama ini sudah benar atau belum. Banyak di antara kita cuma sebatas mengucapkan alhamdulillah baik. Sudah menganggap itu sudah bersyukur. Banyak di antara kita menunjukkan syukur dengan bersedekah. Udah bersyukur itu? Belum. Makanya dalam Al-Quran beberapa tempat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang paling banyak itu adalah tidak bersyukur. Wa innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Sungguh Allah itu banyak anugerahnya kepada manusia, tapi banyak manusia juga tidak bersyukur. Banyak. Allah sebut banyak, padahal banyak manusia mengucapkan alhamdulillah. Bukan sedikit loh, banyak loh. Karena memang bukan hanya mengucapkan alhamdulillah untuk menganggap Anda telah bersyukur. Maka ikhwan rahimani wa rahimakumullah, tidak heran kalau nikmat yang Allah beri kepada hilang. Nikmat yang hilang dengan 2 bentuk tadi. Jangan heran kok kayaknya nikmatnya secara kebendaan luar biasa, itu orang punya kendaraan, punya rumah, tapi dia mungkin tidak dapat nikmat secara maknawi. Itu tidak ada artinya sama sekali. Kalau kita mengukur nikmat cuma sebatas kebendaan pada zahiriyah, orang kafir juga begitu. Jangan heran kalau Allah Jalla wa'ala justru membukakan kebendaan itu pada orang-orang non-muslim. Kalau kita mengukur nikmat hanya sebatas zahir saja, tidak ada bedanya kita dengan mereka. Ya. Luar biasa. Nikmat Islam. Ini juga nikmat yang luar biasa. Banyak sekarang yang menggadaikan nikmat Islam ini karena tidak memenuhi 4 rukun syukur tadi. Akhirnya menjadi nikmat yang hilang. Menjadi nikmat yang hilang. Di akhir tahun Desember ini luar biasa. Tergadaikan Islam itu. Tidak terjaga nikmat Islam. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, "Nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam. Wa idza bataghaina bighairihi adzalana Allah." Kita adalah kaum yang telah Allah muliakan dengan Islam. Kalau kita mencari kemuliaan kepada selain Islam, maka Allah Jalla wa Ala akan hinakan kita. Ya. Jangan dikira mengucapkan selamat Natal itu tidak ada pengaruhnya kepada keagamaan. Nah, itu justru termasuk ayat tadi yang kita telah sebutkan di awal perjumpaan.
Baddalu ni'matallahi kufra. Mengganti nikmat Allah dengan kekufuran. Makanya nikmatnya menjadi hilang. Nikmat yang hilang pada maknawiyahnya. Oh, mereka senang-senang tuh Ustaz. Nikmat yang hilang pada maknawiyahnya. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah perkataan yang sangat bagus sekali dari Imam Ibnu Aqil. Ya, betapa mirisnya kita dengan diri kita. Untuk kita semakin evaluasi, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat Islam ini. Nikmat Islam. Ya, nikmat Islam dan sunnah. Ya, kita diberi anugerah oleh Allah nikmat yang khusus, nikmat sunnah lagi. Ya. Yang kata para ulama enggak tahu di antara dua nikmat ini yang paling besarnya yang mana. Yang jelas dua-duanya besar. Kita menjumpai masyarakat yang mengaku muslim dan telah menggadaikan nikmat Islam ini menjadi kekufuran. Untuk kita waspadai bersama agar jangan sampai terpengaruh dengan hal itu. Jangan dikira senang-senangnya mereka dengan keadaan ini adalah sebuah nikmat. Dah. Itu bala. Apa kata Imam Ibnu Hazm? Kullu ni'amin lam tuqarribuka ila Allahi fahiya baliyah. Semua nikmat yang tidak membuat engkau semakin dekat kepada Allah, maka nikmat itu tetap ada. Beliau tidak mengatakan hilang, ada, tapi nikmat itu akan menjadi bala bagimu. Baliyah alaika. Imam Ibnu Aqil rahimahullah dalam Al-Adab Syar'iyyah dikarang oleh Imam Ibnu Muflih, beliau berkata, "Idza aradta an ta'lama mahal al-islami min ahli zaman fala tandur ila zihamihim fi abwabil jawami wala dajijihim fil mawaqib bilabbaik wa inna mandur ila muwata'atihim a'da asy-syari'ah." Kalau engkau ingin mengetahui bagaimana kedudukan Islam di sebuah generasi, maju enggak majunya Islam, berjaya enggak berjaya Islam di suatu negeri, kata Imam Ibnu Aqil rahimahullahu taala, jangan berpatokan kepada jumlah mereka yang banyak, berdesak-desakannya mereka di masjid-masjid jami, berbondong-bondongnya mereka, berhempit-hempitannya mereka di wukuf dengan labbaik. Bukan itu patokannya. Untuk mengetahui maju mundurnya Islam, kata beliau rahimahullah, lihatlah sejauh mana kecocokan mereka dengan musuh-musuh syariat. Kalau mereka semakin berwibawa di hadapan musuh syariat, itulah tanda kemajuan. Tapi kalau mereka semakin cocok dengan musuh syariat, semakin tasyabbuh, semakin serupa, tidak ada kemajuan sama sekali. Sekarang saya tanya, di antara dua hal ini, semakin berwibawa atau semakin mencocoki? Semakin berwibawa di hadapan musuh syariat atau semakin mirip dengan musuh syariat? Mana jawaban yang benar? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Tahun baru, hari besarnya non muslim. Saya tanya nih hadirin, siap itu mobil anak itu? Tahun baru, hari besarnya non muslim. Itu ada yang nekan mungkin. Siapa yang paling banyak merayakannya? Siapa yang paling banyak merayakan tahun baru? Muslim. Wala haula wala quwata illa billah. Maka ini untuk kita bersama-sama menjadikan bahan renungan agar nikmat yang Allah beri kepada kita tidak menjadi nikmat yang hilang. Sebagaimana judul pembahasan kita. Naktafi bihadzal qadar. Saya cukupkan sampai di sini materinya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Hanya kepada Allah saya mohon ampunan. Segala kebaikan hanya datang dari Allah Jalla wa'ala. Dan sebelum kita bubar, murojaah dulu. Murojaahnya apa ya? Siapa yang hafal bait syairnya tadi? Untuk tolak bala dan mengangkat musibah. Ada yang hafal? Ada yang hafal?
Nggak ada yang hafal? Nggak ada? Tanya. Pertanyaan selanjutnya. Apa sebab nikmat itu hilang? Apa sebabnya? Hah? Ayo siapa aja? Siapa be? Apa? Itu nak jawab apa? Nggak. Tidak bersyukur. Pertanyaannya, nikmat yang hilang dua bentuknya. Apa be tadi? Hilang ma'nawi dan hissi. Apa maksud ma'nawi dan hissi? Hah? Ma'nawi itu keberkahan, hissi zatnya. Masya Allah, barakallahu fikum. Yang pacak menjawab dapat hadiah mestinya, biar semangat. Aduh. Hadiahnya apa ya? Hadiahnya. Ada 4 hal yang teranggap kesyukuran kita kepada Allah benar. Siapa yang pacak mengulang? Hah? Siapa yang pacak mengulang? Irfaq yadai man batal. Al-i'tiraf. Apa itu al-i'tiraf? Ayo, barakallahu fi. Yang kedua, syukur bilisan bentuknya tadi memuji Allah dan menceritakannya. Yang ketiga, bil jawari. Ya. Yang keempat, ayo barakallahu fiik. Ingat ya, ini ya, khususnya santri. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ada pertanyaan? Ada ya? Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.